Halo, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Hari ini kita nggak bakal bahas soal BTC karena BTC view-nya masih kurang lebih sama dengan kemarin, tidak ada yang signifikan ya. Cuman kalau kita lihat altcoin-nya itu lumayan banyak yang terbang hari ini gitu. Nah, jadi dari kemarin sebenarnya aku ingin ngebahas soal koin ini ya. Jadi ini adalah koin XRP yang dimana kita bisa lihat, mungkin teman-teman juga pada tahu bahwa XRP lagi terbang nih, kenapa nih gitu kan. Nah, dan teknikalnya seperti apa ya. Jadi ya, kita bakal bahas XRP mulai dari one month-nya sampai ke 1 jam ya, sampai candle 1 jam. Oke, kita langsung aja. Oke, ini adalah XRP candle 1 bulan. Oke, yang dimana berarti candle yang saat ini bakal closing di tanggal 1 bulan April. Oke. Nah, sebenarnya ini sempat aku bahas di grup Telegram ini ya, di grup Telegramnya aku di sini, SRP kemarin pas lagi live gitu. Dan ya, bahkan harganya masih di 0,47, sekarang udah 0,52. Oke. Nah, kemarin sempet sih aku pingin buat kontennya, cuman nggak sempet hari pas kemarinnya, jadi sempetnya pas pagi ini gitu. Oke, kita bakal bahas langsung. Kita lihat ini khusus untuk SRP itu berpotensi membuat pola yang namanya double bottom. Oke, berpotensi membuat pola yang namanya double bottom, kurang lebih seperti ini. Oke, yang dimana kita bisa simpulkan bahwa double bottom ini kira-kira, tunggu sebentar, double bottom ini kira-kira akan valid jika dia bisa breakout di bulanannya itu di sekitar 0,48 atau mungkin sekitar 0,5 lah setidaknya ya. Jadi SRP diharapkan bisa closing di atas neckline merah, garis merah itu di area 0,48 sampai 0,5 kurang lebih ya. Itu ada area yang dimana harus bisa closing di atas angka itu. Dengan tujuan supaya kita bisa katakan bahwa SRP keluar dari downtrendnya dia, oke? Keluar dari downtrendnya dia. Jadi dia tidak bikin lower high, lower high, lower high, lower low ya. Jadi tidak bikin gini ya. Ini kan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kan sempat nggak jadi. Terus ya kita berharap dia break 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 up, jadi dia udah reversal ya intinya. Intinya udah break dari downtrendnya dia, patah trennya. Jadi balik ke uptrend. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah, jadi kita harus lihat juga karena belum penutupan, jadi ya intinya 0,48 sampai 0,5 itu harus diperhatikan. And then kita bakal coba cek di area weekly, oke, weekly candle. Kalau tadi kita bisa lihat area khusus untuk monthly itu harus bisa closing di 0,48 atau 0,5 ya, area itu. Nah, cuman kalau kita bisa perhatikan di weekly ya, di weekly sedikit rada berbeda ya. Di weekly sedikit rada berbeda. Jadi ini aku bakal ganti jadi monthly. Oke. Di weekly kalau kita bisa lihat itu polanya dia harus bisa breakout di area ini. Jadi di sekitar 0,54. Jadi dia harus bisa closing di atas 0,54 khusus untuk weekly ya. Kenapa? Karena memang di saat kemarin ini kalau kita lihat ya, kalau by monthly kan ini udah breakout kan sempat, tapi dia nggak nutup di bulan penutupan bulannya itu masuk ke bawah lagi gitu. So, pertama secara monthly kita harus melihat dia bisa closing di 0,48 atau sampai 0,5. Secara weekly kita harus melihat dia bisa closing di 0,54 ya. Artinya hari ini adalah hari Rabu, yang dimana hari Senin depan kita harus bisa lihat candle yang saat ini bisa breakoutin resisten ini, oke? Nah, gitu kurang lebih. Di sini juga sama, ini ada double bottom.
weekly candle-nya kurang lebih seperti ini, oke. Nah, ini kalau kita tarik ya, kalau kita tarik dari sini ke sini, targetnya kira-kira bakal sampai ke area di supply-nya. Ya. Ya, mungkin kita nggak bisa sebut supply, kita sebutnya aja sebagai resisten ya. Ini aku sebut sebagai resisten seperti ini. Jadi kira-kira kalau dia bisa breakout 0,54 weekly dan closing di atas itu, maka kenaikan dia bisa sampai menuju ke sekitar $1 kalau dia breakout dari weekly candle. Tetapi jika candle ini ya secara weekly, oke, bukan daily. Kalau daily different, oke. Jadi jangan kalian tiba-tiba nanti pas satu candle 1 jam udah breakout 0,54 terus wah udah breakout nih, udah breakout. Nggak gitu konsepnya, karena ini lagi ngomongin weekly, oke. Nah, kalau ngomongin weekly berarti dia harus bisa closing di 0,54 ke atas supaya dia bisa menuju ke area 0,97 sampai ke $1, oke. Itu untuk SRP. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat SRP terbang? Setauku adalah karena rumornya dia bahwa dia menang dari SEC. Nah, jadi istilahnya buy on rumors, sell on news ya mungkin ya nantinya. Nggak tahu gimana ceritanya. Jadi tetap harus antisipasi lah kita semua, oke? But basically, ini sudah breakout ke, ini sedang menuju ke neckline 0,54. Tapi kalau kalian perhatikan secara candle, wait, ya pokoknya ini pertama ya, ini kalau sampai dia bulan depan, minggu depan, tanggal hari Senin jam 7 pagi, itu masih di bawah 0,54, berarti dia bakal dibawa ke bawah dulu. Kalau nggak bisa closing di minggu ini, oke? Dia bisa bawa ke bawah dulu. Dan area dibawa ke bawahnya itu bisa sampai ke area sekitar ini. Oke? Itu sekitar 0,43, oke? Kalau sampai nggak bisa closing di weekly-nya 0,54. Terus kalau kita lihat one day, kita breakdown one day-nya, oke? Nah, kalau kalian perhatikan secara daily ya, daily candle, di sini tuh sebenarnya ada pola double bottom lagi di daily candle. Ya, ada double bottom lagi. Atau mau disebut sebagai cup and handle ya bisa lah ya, bisa. Tapi aku lebih senangnya sebutin ini sebagai double bottom. Yang dimana jika ini double bottom area target targetnya, maka targetnya kurang lebih di sini. Ya, kurang lebih di area inilah ya. Area support dia sebelumnya ini. Oke, kurang lebih di sini. Jadi dia bakal bisa sampai ke area 0,58. Kalau udah sampai 0,58, I think bakal menarik buat di short dulu sih. Kenapa? Dia sampai 0,58, kita ekspektasinya adalah dia mengalami yang namanya retest, and then ya untuk naik ke atas lagi. Kurang lebih begitu. Itu yang kita harapin ya. Kalau sampai dia misalnya udah breakout di 0,54, ya kita bisa lihat di sini secara daily candle sudah mulai kehabisan nafas, ya. Kehabisan nafas. Ya intinya target dia, resisten dia itu adalah paling terdekat saat ini 0,54. Nextnya kalau tembus 0,54 bakal tembusin 0,58. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus oke, kita bakal ya kalau retest kurang lebih bisa sampai 0,43 masih oke. Kalau kita narik Fibo dari yang swing low ini ke sini, maka ya mungkin di sekitar 0,45 lah ya, masih target Fibo-nya. Terus ini aku bakal hide lagi. Ini kan daily. Oke. Kita bakal breakdown candle 4 jam. Sebenarnya dari kemarin itu SRP udah aku tektokin 2 kali ya untuk kita short, kita long. Jadi kalau bisa lihat di sini, ini adalah SRP yang kedua kalinya pas kita mainin lagi, ya. Ini yang kedua kali yang kita mainin lagi. Terus sebelumnya lagi ada lagi kita sempat short juga ya, nggak sampai ke bawah sini tapi kita sampai ke yang kuning. Terus SRP-nya lagi sebelum itu kita mainin dari 0,5
ya, kurang lebih dari 0,45 sempat main, jadi sempat bolak-balik lah kita main di SRP kemarin gitu. Terus kalau sekarang gimana? 4 jam ya, kalian bisa lihat kan, ini udah close dengan 0,54. Ini kayaknya bakal ditarik ke atas lagi. Sebenarnya kalau di sini consider bisa di area buat short ya, buat short target sampai di sini. Stop loss bisa kita taruh di atas, nggak boleh bikin high ya, mungkin 2%, ini kan 8% ya. I think oke ya, ini masih oke. Mungkin ya kita bisa tunggu sampai dia di 0,54. Kalau stop loss ya memang begitu ya, tapi setidaknya risk rewardnya menarik, that's fine. Kita bisa ngantri lagi di area sekitar ambil di area 0,58 lagi kalau misalnya kita kena breakout di area resisten 0,54 tadi ya gitu. Guys, tenang, trading itu nggak perlu takut untuk sampai kena cut loss atau stop loss. Yang penting risk rewardnya benar aja, dan kalian main leverage-nya juga antara margin dan leverage-nya juga terukur, oke? Karena aku sempat membahas soal masalah risk and reward ya, risk and reward 1:2 gitu ya. Kalian pasti udah sering banget melihat aku membahas soal risk and reward 1:2. Jadi di sini aku nggak bakal sharing lagi. Nanti mungkin aku bakal buat konten terpisah buat masalah gimana supaya trading kita bisa konsisten cuan sama bisa anti liquid ya. Oke. Jadi ya aku bakal expect di sini dulu spekulasi short di area sini. Ya, karena di sini ada resisten dan ini juga udah resisten yang menjadi support. Terus di sini juga area stop loss entry kurang lebih begini. Terus ya paling belum ada lagi sih, belum ada lagi untuk ini. Paling 4 jam sudah selesai. Kalau 1 jamnya itu mungkin kita lihat sedikit. Wait, SRP USDT 1 jamnya ya so far belum ada tanda ini ya, ini kalau sampai dia nggak bisa bikin high di sini lagi ya, maka potensi dia kita short. Dan ya tadi yang aku bilang targetnya di sini. Oke, targetnya di sini. Ya paling kurang lebih begitu untuk SRP for today. Thank you for watching ya. Jangan lupa di subscribe konten ini, di like dan di share kalau kalian merasa konten ini berguna buat teman-teman kalian atau keluarga kalian atau orang terdekat kalian. Dan jangan lupa join ke grup Telegram ya, channel free. Tinggal join aja di Kejo Crypto Channel. Terus kalian jangan lupa follow sosial media aku. Dan ya, join discussion juga biar kalian bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak di dalamnya. Oke? That's it. Thank you semua. Bye-bye.